Terinspirasi oleh film Up, yang rilis pada tahun 2009, seorang pria Jepang di tahun 1992 nekat terbang menggunakan balon helium untuk menyeberangi Samudra Pasifik. Ini adalah kisah tentang balon gay dari Jepang, Yoshikazu Suzuki, yang sangat inspiratif. Terlahir di tahun 1940 di Tokyo, Yoshikazu Suzuki merupakan lulusan dari Sekolah Musik Nasional di Tokyo. Sebelum bekerja sebagai piano tuner di Yamaha, Suzuki tapi kerja di Yamaha. Namun selain bekerja sebagai piano tuner, Yoshikazu Suzuki juga menjalankan beberapa bisnis seperti menjual materi mengajar untuk musik, usaha musik salon, pub dan kafe mahjong. Pada dekade 80-an merupakan masa kejayaan ekonomi Jepang, di mana Jepang yang dulunya kalah perang di Perang Dunia Kedua mampu bangkit dan kembali menjadi negara maju. Bahkan saking majunya ekonomi Jepang, sampai-sampai ada yang menjulukinya sebagai keajaiban ekonomi Jepang. Ekonomi Jepang bisa maju berkat bantuan Amerika Serikat serta efek dari Perang Korea, di mana Jepang ditunjuk menjadi pemasok utama kebutuhan perang pasukan sekutu saat Perang Korea berlangsung. Kemajuan ekonomi tersebut membuat warga Jepang berlomba-lomba untuk membuka bisnis mereka sendiri, hingga akhirnya mereka bisa mengalahkan ekonomi Amerika. Pada awal dekade 90-an Amerika menyadari bahwa ekonomi mereka telah tertinggal oleh Jepang dan pasar dalam negeri Amerika telah dibanjiri oleh produk buatan Jepang. Untuk melindungi industri dalam negeri Amerika agar tetap dapat bersaing di kancah internasional, Amerika pun memberlakukan pembatasan ekspor terhadap produk Jepang sehingga produsen di Jepang tidak bisa leluasa lagi untuk membanjiri pasar Amerika dengan produk mereka. Dan inilah yang membuat ekonomi Jepang sempat terpuruk karena terlalu mengandalkan ekspor barang produksi dan akhirnya ekonomi Jepang harus mandek serta tidak tumbuh ke arah yang positif. Hal itu berdampak pada bisnis usaha Yoshikazu. Pada tahun 1990 Yoshikazu memiliki hutang usaha sebesar 500 juta yen kepada bank. Siang malam para penagih hutang datang untuk menagih hutang Yoshikazu. Namun karena situasi ekonomi sedang turun, di mana banyak orang yang tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya, karena barang tidak bisa diekspor, membuat bisnis Yoshikazu juga ikut bangkrut dan tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Di suatu titik Suzuki, maksudnya Yoshikazu, mendapatkan sebuah ide di mana dia akan mengumpulkan uang dengan pertunjukan atraksi. Yoshikazu berencana untuk melintasi Samudra Pasifik dan mencapai daratan Amerika Serikat dengan menggunakan balon helium. Rencana tersebut terdengar tidak masuk akal namun tidak ada satupun yang bisa menghentikan Yoshikazu untuk menjalankan rencana tersebut. Namun sebelum rencana itu terrealisasi, Yoshikazu harus melakukan uji coba terlebih dahulu untuk meyakinkan para penagih hutang jika hal tersebut bisa diwujudkan. Tanggal 17 April tahun 1992, di saat Yoshikazu berusia 52 tahun, Yoshikazu melakukan uji coba pertamanya. Saat itu Yoshikazu berencana untuk terbang dari Sungai Tama dan mendarat di pantai prefektur Chiba, Jepang yang berjarak 100 km. Yoshikazu mengikat 4 balon ke tubuhnya yang terdiri dari 2 balon besar dan 2 balon yang lebih kecil. Polisi sempat membujuknya untuk menghentikan aksinya karena dianggap terlalu berbahaya. Namun Yoshikazu menolak dan berdalih bahwa dia tidak melakukan tindakan kriminal sehingga tidak ada alasan untuk polisi menghentikan aksinya tersebut. Setelah dilepas oleh polisi yang sempat mencegahnya, Yoshikazu dengan cepat terbang hingga ketinggian 400 meter dalam 30 menit, sementara media terus meliput uji coba Yoshikazu. Semua terlihat berjalan lancar hingga jam 1:20, Yoshikazu terus terbang tinggi dan semakin tinggi. Situasi itu memaksa Yoshikazu untuk bertindak cepat. Dengan sigap ia memotong tali salah satu balon yang paling besar yang membuatnya terbang semakin tinggi. Alhasil Yoshikazu akhirnya secara perlahan-lahan turun dan terus turun dari ketinggian. Namun ia harus mendarat secara kasar di atap rumah salah satu warga di Oto, salah satu distrik di Tokyo yang berjarak sekitar 24 km dari titik awal penerbangannya. Meskipun Yoshikazu tidak berhasil mendarat di titik tujuan, namun Yoshikazu merasa bahwa tes pertama ini berhasil dan mulai merencanakan untuk pergi lebih jauh lagi. Menurut rencana Yoshikazu kali ini tidak akan mendarat di Jepang lagi, dia berencana untuk terbang lebih jauh.
seperti yang direncanakan sejak awal. Yoshikazu berencana untuk mendarat di Hawaii, Amerika Serikat. Tanggal 23 November tahun 1992, Yoshikazu menyiapkan sebuah gondola khusus yang diberi nama Fantasy Gold, yang dia pesan dari pembuat keranjang profesional di Edogawa, Tokyo. Gondola tersebut terbuat dari bahan yang ringan namun tetap kuat, dan memiliki dimensi sebesar panjang 2 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1 meter. Sementara untuk balonnya, Yoshikazu mengikat 6 balon helium ukuran besar dan 20 balon ukuran yang lebih kecil di gondolanya. Di dalam gondolanya, Yoshikazu menyiapkan bekal makanan untuk 1 minggu, pakaian, peralatan penerbangan, peta, dan pemberat. Rencananya dia akan menjatuhkan pemberatnya satu persatu saat mengarungi Samudra Pasifik untuk mempertahankan ketinggiannya, meskipun helium dalam balon akan terus berkurang setiap harinya. Rencana Yoshikazu terdengar brilian tapi juga gila di waktu yang bersamaan. Meski begitu, untuk mencegah rencananya dihalangi polisi, di depan media Yoshikazu mengatakan bahwa rencana tersebut hanya sekedar sebuah uji coba saja dan jika semua berjalan lancar, dia akan segera kembali turun. Yoshikazu menerbangkan gondolanya yang terikat sampai ketinggian 100 meter lalu menariknya kembali ke daratan. Semua baik-baik saja sampai saat semua orang di darat lengah. Yoshikazu dengan sengaja melepas pengikat gondolanya dan kembali terbang. Penjaga pantai Jepang sempat mengikutinya menggunakan helikopter. Namun kali ini penerbangannya terlihat lebih sukses dibanding uji coba yang pertama di mana Yoshikazu hanya mampu terbang sejauh 24 km dari titik pemberangkatan. Jam 6 pagi keesokan harinya di tanggal 24 November tahun 1992 Yoshikazu menghubungi istrinya. Tanggal 25 November tahun 1992 Yoshikazu sempat mengirim sinyal SOS atau permintaan bantuan kepada penjaga pantai Jepang dari tempatnya berada, yaitu di atas sebuah pulau di dekat prefektur Miyagi. Saat helikopter penyelamat berhasil menemukannya, Yoshikazu memberi isyarat bahwa ia telah berhasil keluar dari masalah dan saat ini baik-baik saja. Namun helikopter penyelamat tetap mengikuti Yoshikazu selama sekitar 3 jam dan berada dalam jarak aman agar tidak membahayakan balon-balon Yoshikazu. Saat itu Yoshikazu berada di ketinggian 2.500 meter dari yang sebelumnya 4.000 meter. Penjaga pantai tetap mengikuti Yoshikazu hingga Yoshikazu ini menghilang dalam gumpalan awan, yang membuat penjaga pantai kehilangan kontak visual dan memutuskan untuk kembali ke pangkalan karena bahan bakar yang semakin menipis. Dan sejak saat itulah Yoshikazu Suzuki ini tidak pernah terlihat lagi. Hingga 1 minggu kemudian keluarga Yoshikazu melaporkan bahwa Yoshikazu telah menghilang dan tentu saja karena perbekalan makanan yang dibawa hanya cukup untuk 1 minggu saja. Menerima laporan tersebut, penjaga pantai Jepang segera menghubungi Kanada, Amerika, dan Rusia, jikalau mereka menemukan Yoshikazu di wilayahnya. Hingga saat ini tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi pada Yoshikazu dan gondolanya. Ada beberapa orang yang menduga jika Yoshikazu jatuh ke laut dan tenggelam ditelan ganasnya ombak Samudra Pasifik. Namun, ada juga yang menduga jika Yoshikazu berhasil mendarat dengan selamat di suatu tempat dan memulai hidup baru dengan identitas baru, meninggalkan tagihan utang 500 juta yen-nya. Walaupun sepertinya itu tidak mungkin karena wajah Yoshikazu telah dikenal oleh masyarakat luas berkat aksi nekatnya tersebut lewat pemberitaan media. Istri Yoshikazu masih tetap menunggu kepulangannya sampai akhir hayatnya, ditemani oleh ketiga putrinya yang sama-sama lulus dari sekolah musik seperti ayahnya. Tahun 2000 Yukiko Suzuki, istri Yoshikazu, sempat menulis buku yang berjudul The Balloon Guide to Ning, yang berisi tentang mimpi dan kenangan tentang suaminya. Yukiko tetap setia menunggu dan menolak untuk pindah, karena takut jika suaminya pulang nanti, mereka tidak bisa bertemu. Yukiko meninggal pada tahun 2017 karena kanker liver. Yoshikazu boleh saja menghilang namun tidak dengan hutangnya kepada pihak bank. Namun meski begitu hutangnya kepada pihak bank telah lunas, sebagian besar orang menduga jika hutang itu dibayar menggunakan asuransi kematian Yoshikazu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa yang sebenarnya terjadi kepada Yoshikazu? Apakah dia benar-benar menghilang atau mendarat dengan selamat?
Lalu apakah dia benar-benar merencanakan ini untuk membayar hutang-hutangnya kepada pihak bank? Tentu saja pihak asuransi tidak akan mau mencairkan uang jika klaim kematian disebabkan oleh kasus bunuh diri ataupun sengaja dibunuh untuk mengklaim uang asuransi. Jadi apakah ini sesuatu yang sebenarnya disengaja atau hanya sebuah kecelakaan saja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dari Yoshikazu Suzuki kita belajar, jika kita tidak bisa lebih galak dari penagih hutang, maka jalan terbaik adalah terbanglah supaya tidak ditagih sama penagih hutang lagi. Itulah kisah Yoshikazu Suzuki di mana di tahun 1992 ada orang yang terinspirasi oleh film Up yang baru rilis di tahun 2009. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada yang kurang atau kalian ingin nambahin, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru.